Kalau IQ itu memudahkan kita untuk menyerap ilmu, EQ, emosional, itu memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu. Seorang dai, seorang yang berdakwah, alias kita semua yang sebagai muslim, itu harus menajamkan EQ kita, emosional kita, cara menyampaikan kita, cara kita berdakwah. Ada orang yang membuat kita kesal ya. Kita mau nasihatin, tapi mungkin kitanya juga masih belum mengasah EQ kita, emosional kita. Akhirnya kita memarahi dia. Kamu nih masuk neraka, kafir, segala macam lah. Padahal belum tentu. Nah, seorang dai, kita semua itu harus bisa mengasah emosional kita. Oke, kita tahu beberapa dalil ya, beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis Nabi. Tapi cara menyampaikannya kita juga harus tahu tempat. Tahu tempat tuh maksudnya gini, setiap orang itu bisa jadi punya tingkat penerimaan dakwah yang berbeda-beda. Ada yang dakwahnya langsung masuk ke hatinya apabila kita ngomong secara belak-belakan, secara terus terang. Ada yang malah kesal kalau misalkan ada orang yang berdakwah secara terang-terangan seperti itu. Dia maunya didakwahi dengan secara lembut, secara kita senyum. Ada juga orang yang mau kita dakwahi dengan secara sindiran, secara tulisan. Jadi bukan hanya verbal tapi juga non verbal kita harus perhatikan. Nah, di sini mulai kelihatan kan kenapa saya membuat konten tentang IQ, EQ dan SQ ini. Jangan sampai teman-teman, kita sudah cukup dalil-dalil yang kita pelajari, tapi ketika kita menyampaikannya, kita lakukan secara tidak pada tempatnya, tidak pada orangnya. Jadi orang yang kita nasihatin itu, orang yang kita dakwah itu malah antipati kepada kita. Dan nauzubillah min zalik, malah antipati kepada Islam. Itu yang harus kita hindari. Dan masalah EQ ini, masalah emosional ini semakin tinggi EQ kita, itu insya Allah semakin bisa untuk kita membaca orang lain. Dan ini adalah skill yang bisa diasah, yang sangat perlu untuk kita berada di dunia ini.